Pada seleksi P3K tahap 2 yang mana di sini nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi disampaikan mulai dari tanggal 9 sampai dengan 18 Februari. Bagi teman-teman yang nantinya lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, di sini untuk mengikuti seleksi kompetensi tentunya di sini kita berkompetisi ini dengan sesama pelamar dari honorer yang melamar pada formasi jabatan yang sama. Dan sepertinya persaingan P3K tahap 2 ini nanti berat ya. Karena apa? Karena jumlah formasinya tentunya sangat sedikit dan juga untuk jumlah pelamarnya ini tambah banyak teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah tips agar lulus seleksi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu persaingan ketat seleksi P3K tahap 2 ini di semua formasi. Nah, kira-kira seperti apa untuk datanya? Kita ambil saja di salah satu contoh instansi ya, yaitu di Batam, yaitu proses rekrutmen P3K tahap 2 ini saat ini masih dalam tahap seleksi administrasi. Begitupun dari BKPSDM Batam ya, Kepulauan Riau yang saat ini melakukan seleksi administrasi terhadap 1039 pendaftar P3K tahap 2. Dari Kepala BKPSDM Batam, Hasnah, mengatakan seleksi administrasi P3K tahap 2 ini berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 8 Februari 2025. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah menyebutkan sebanyak 1039 pendaftar tersebut terdiri atas pelamar di bidang teknis itu 968 orang, kemudian guru 50 orang, dan kesehatan ini ada 21 orang. Adapun formasi yang tersisa untuk tahap 2 yaitu 6 untuk formasi guru, kemudian 22 formasi untuk tenaga kesehatan, dan juga 372 ini untuk formasi P3K tenaga teknis. Kita ambil saja contohnya untuk P3K teknis ya. Ini untuk bidang teknis di sini 968 orang. Ini nanti akan memperebutkan yaitu formasi yang jumlahnya hanya ada 372. Kemudian untuk tenaga kesehatan yang 50 orang ini nanti akan memperebutkan formasi yang jumlahnya 22 orang, dan juga 21 ini adalah untuk ini ya, untuk guru ya. Guru 50 orang ini nanti akan memperebutkan formasi yang 6 ya, 6 formasi guru. Sedangkan kesehatan 21 ini nanti akan memperebutkan yaitu formasi sejumlah 22 orang ya. Kalau misalkan di kesehatan ini nanti sepertinya ya cukup aman juga ya. Namun untuk yang teknis atau mungkin juga guru, karena jumlah pelamarnya ini lebih banyak tentunya dari formasi ya, tentunya di sini nanti kita harus berusaha untuk bisa lulus ya. Jadi berdasarkan dari data tersebut tadi, ini adalah tentunya untuk penentu lulus atau tidaknya itu berpengaruh, yaitu dari jumlah formasi yang ada dibandingkan dengan jumlah pelamarnya. Kalau misalkan jumlah formasinya itu lebih banyak daripada jumlah pelamarnya, maka peluang besar untuk seluruh pelamar ini bisa diangkat dan juga lulus ya. Kalau misalkan jumlah formasinya di sini sedikit ya, otomatis jumlah pelamar yang begitu banyaknya itu nanti tidak seluruhnya itu akan bisa lulus teman-teman. Nah, jadi untuk tipsnya kira-kira seperti apa ya? Kalau misalkan teman-teman mungkin bertanya di kolom komentar ya, bagaimanakah cara agar lulus ya, tentunya di sini kunci utama itulah kita belajar ya. Nah, belajar di sini kita ada dua cara nih, yaitu belajar secara kolaborasi maupun juga belajar secara mandiri. Kita bahas dulu untuk belajar yang kolaborasi. Nah, belajar secara kolaborasi ini ada positif dan ada negatifnya tentunya. Kalau misalkan teman-teman mungkin belajar secara kolaborasi, ini maksudnya kolaborasi yang saya maksud inilah mungkin teman-teman bisa, yaitu mungkin bertanya diskusi dengan teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dengan formasi jabatan yang sama. Misalkan saya melamar sebagai pengadministrasi perkantoran nih, kemudian saya bertanya kepada teman-teman saya yang sudah lulus pemberkasan yang melamar pada jabatan pengadministrasi perkantoran. Kita tanya kira-kira soalnya bentuknya seperti apa, kemudian soalnya yang keluar apa saja, kemudian tips saya supaya bisa mengerjakan soal itu bagaimana, karena mereka telah langsung terjun untuk di sana itu mengerjakan soalnya gitu ya. Jadi kolaborasi yang seperti itu, kita bertanya kepada teman-teman yang sudah berangkat tes dan sudah lulus. Nah, untuk kolaborasi yang sangat tidak rekomendasi gimana? Yaitu mungkin teman-teman kolaborasi di sini adalah mungkin kalian dalam satu daerah ya, ini mungkin membuat grup, mungkin di sini kita melamar pada formasi jabatan yang sama, kemudian kita belajar bareng nih, belajar bareng berkolaborasi. Mungkin untuk tahap ini karena kita tuh nanti akan menjadi pesaing, itu mungkin kurang efektif juga ya. Karena apa? Karena mereka itu adalah nanti akan menjadi pesaing kita.
Nah, jadi untuk kolaborasi dan maksud adalah teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman yang mungkin sudah mengerjakan tes ya, dan yang sudah lulus, dan mereka sudah tahu persis nih untuk soal yang diujikan seperti apa, kemudian situasi pengerjaannya itu kira-kira bagaimana. Itu. Kemudian untuk yang kedua, belajar di sini kita bisa belajar secara mandiri ya. Nah, belajar secara mandiri kira-kira seperti apa caranya? Ya, kita bisa membaca buku nih. Kalian bisa nonton juga di YouTube ya. Ada banyak kan untuk channel YouTube yang membahas terkait tentang pembahasan soal P3K. Misalkan ya, ini yang merekomendasi saya itu misalkan ada siapa ya, Kispi channel atau apa ya. Kemudian ada juga yang Daring Mat channel atau mungkin yang lainnya. Kalian silahkan tinggalkan sejak kolom komentar ya. Dari channel YouTube yang membahas terkait tentang latihan soal P3K itu apa saja, silahkan kalian tulis di sana ya. Nah, di sini untuk yang kedua, ini kita bisa belajar dari website ya. Ada website nanti akan memberikan terkadang itu memberikan e-book gitu kan. Kalian bisa baca itu. Yang ketiga, teman-teman bisa membaca buku ya. Bukunya dari mana kalau misalnya kita dapat ya. Nah, ini mungkin untuk buku, ini kalian sesuaikan dengan jabatan yang dilamar itu apa, maka belilah buku yang relevan ya. Misalkan saya melamar di operator layanan operasional, berarti buku yang saya beli itu adalah buku operator layanan operasional. Nah, itu terkait tentang buku ini saya sematkan di deskripsi atau mungkin nanti di layar bagian pojok kiri bawah ini bisa teman-teman cek untuk buku yang diinginkan seperti apa. Kalian bisa check out saja ya, nanti di Shopee langsung. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengikuti bimbel. Bimbel itu bisa offline, bisa juga online. Kalau bimbel offline, mungkin kalian di daerahnya silahkan dicari informasi siapa yang membuka jasa bimbel offline. Kalau misalkan bimbel online, teman-teman silahkan bisa juga ikut di kelasid.com ya. Terbukti ini sudah banyak meluluskan teman-teman ya untuk CPNS dan juga P3K kemarin. Jadi tampilan dari kelasid.com itu adalah seperti ini teman-teman ya. Kita review dulu ya untuk bimbel atau aplikasinya. Kita klik di bagian beli kelas nih. Nah, di bagian ini ada berbagai macam pilihan. Ini untuk yang CPNS kemarin banyak sekali yang telah lulus ya. Kemudian di sini untuk P3K Premium Guru 2025. Kemudian di sini ada juga yaitu untuk ini ya, P3K Penata Layanan Operasional. Nah, ini sangat penting sekali ya. Di sini ada P3K layanan operasional, kemudian pembelajaran guru untuk P3K guru, kemudian juga ada PPG juga. Nah, misalkan saja teman-teman di sini untuk P3K penata layanan operasional, ini harganya 100.000 ya. Ini coba kita klik lihat kelas, maka di sini teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai macam ini. Nah, kalau misalkan di sini kita review ya, kita cek untuk kelas yang sudah berhasil saya beli. Di sini ada P3K kesehatan juga. Ini untuk yang coba kemarin tuh saya telah membeli yang di sini P3K Premium Guru misalkan. Kita klik lihat kelas. Nah, maka di sini nanti kita akan mendapatkan berbagai macam materi ya. Materi yang tentunya sudah disesuaikan untuk P3K di tahun ini. Termasuk juga untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan, mungkin kalian kan untuk P3K untuk yang kompetensi teknisnya kan sudah 100% nih dapat afirmasi Sardik. Makanya perlu memperdalam diri untuk belajar yang materi yang manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara kan. Nah, kemudian setelah kita belajar materi, kita akan bisa klik di bagian soal latihan. Tentunya sudah banyak ya, ada FR juga, SCT dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa ikut tryout nih. Nah, setelah kita mengerjakan tryout, nantinya kita akan bisa melihat untuk kunci jawabannya, jawaban yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan juga nanti ada pembahasannya. Dan teman-teman untuk bergabung caranya bagaimana? Silahkan ketikkan saja yaitu di Google ya. Ini adalah kelasid.com, kemudian klik enter. Kemudian teman-teman klik daftar dulu nih, klik daftar. Kemudian masukkan nama, nomor HP dan seterusnya. Kemudian kalian klik daftar. Kemudian setelah berhasil membuat akun, berikutnya klik di bagian sini yaitu kelas saya. Teman-teman silahkan pilih kelas mana yang ingin dibeli. Misalkan saya ingin ikut bimbel yaitu P3K Penata Layanan Operasional. Kita klik lihat kelas. Kemudian di sini adalah harganya sebenarnya 150.000. Kemudian di sini ada diskon ya 100.000. Kemudian teman-teman silahkan masukkan yaitu kode voucher ini. Kode voucher calon guru, kemudian klik terapkan, maka teman-teman nanti akan mendapatkan diskon tambahan ya. Setelah itu kalian klik bayar. Setelah itu diarahkan menuju ke metode pembayaran. Silahkan dipilih ya menggunakan metode bank atau mungkin juga menggunakan e-wallet, scan QR code dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kalian bisa akses ya untuk digunakan bahan belajar dan semoga bisa lulus P3K tahap 2 ya.